Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat rolade daun singkong. Untuk bahan-bahannya saya ada daun singkong, 4 buah tahu putih, ini saya rebus matang dulu ya teman-teman. Ada 1 butir telur, gula dan garam, ini banyaknya dikira-kira secukupnya ya teman-teman. Nanti kita tes rasa dulu sebelum digoreng. Kemudian setengah sendok makan ketumbar, 1 sendok teh lada bubuk dan secukupnya penyedap. Saya memakai 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih yang saya potong jadi 2, ada 6 bakso sapi, ini opsional ya teman-teman, dan 5 sendok makan tepung ayam crispy ditambah 2 sendok makan tepung terigu biasa. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan mencuci bersih dulu daun singkongnya. Kemudian saya panaskan air, ketika hampir mendidih saya masukkan daun singkongnya. Ini saya aduk-aduk ya teman-teman, saya usahakan semuanya terendam dan terkena air. Ini saya rebus dengan api sedang ya teman-teman. Sambil menunggu daun singkong matang, kemudian saya akan menghancurkan tahu terlebih dahulu ya. Ini saya hancurkan sampai semuanya hancur ya teman-teman. Kemudian tahu akan saya sisihkan terlebih dahulu. Ini saya lihat kembali daun singkongnya. Ini tetap saya bolak-balik ya teman-teman. Ini coba saya cek dan ternyata masih agak alot kalau menurut saya teman-teman. Ini akan saya lanjutkan merebus dengan api kecil sampai semuanya matang atau tidak alot lagi ya teman-teman. Kemudian sambil menunggu daun singkong matang, ini saya akan memotong baksonya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan memotong kecil-kecil. Ini baksonya sebelumnya sudah saya rebus matang ya teman-teman. Saya beli kemasan, kemudian saya rebus, baru saya olah. Dan kalian bisa menggantinya dengan ayam ataupun sosis. Tapi kalau ayam direbus dahulu, baru kemudian dipotong-potong, supaya nanti ketika kita makan benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Kemudian saya cincang, dan setelah selesai saya sisihkan. Dan ini daun singkongnya sudah matang ya teman-teman. Ini saya cek sudah tidak alot lagi. Kemudian api saya matikan. Kemudian ini langsung akan saya pindahkan di air dingin ya teman-teman, supaya bisa segera saya olah. Sambil menunggu daun singkong dingin, ini saya panaskan minyak, kemudian saya goreng bawang merah dan juga bawang putih. Ini saya goreng sampai keduanya berwarna kuning keemasan atau sampai keduanya matang ya teman-teman.
Kemudian setelah keduanya matang, ini saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Ini daun singkong yang telah dingin, sudah saya peras. Kemudian akan saya potong-potong terlebih dahulu. Saya iris halus ya teman-teman. Saya potong sampai semuanya selesai, kemudian saya sisihkan. Selanjutnya saya haluskan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya goreng tadi ya teman-teman. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian setelah semuanya halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencampurkan semua bahan-bahan yang telah saya siapkan tadi teman-teman. Yang pertama saya masukkan tahu putih. Kemudian bakso, telur, gula dan garam, kemudian ketumbar, lada dan penyedap, dan yang terakhir bawang merah dan bawang putih yang sudah saya haluskan. Kemudian saya aduk rata ya teman-teman. Dan ini karena kalau menggunakan sendok tidak mudah, kemudian akan saya langsung aduk menggunakan tangan. Sebelumnya tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Ini saya aduk rata. Dipastikan semuanya benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kemudian setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya adonan tadi akan saya bulat-bulatkan menggunakan tangan ya teman-teman. Kita bulatkan ukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, ini manfaat dari penambahan telur tadi adalah ketika kita bulat-bulatkan seperti ini, adonan akan lebih menyatu ya teman-teman. Kita tambahkan telur ya teman-teman, jangan diganti dengan tepung karena nanti rasanya akan berbeda. Kita kepal-kepalkan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia adonan yang telah selesai saya bulatkan. Kemudian saya akan mencampurkan tepung dengan air. Ini tadi ada 5 sendok makan tepung ayam crispy dan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya tambahkan sedikit masako atau kaldu ayam bubuk. Dan saya beri secukupnya air. Kemudian ini saya aduk hingga tercampur merata ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya ini sedang ya teman-teman, jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair. Kalau terlalu cair nanti akan sulit untuk menutupi seluruh permukaan dari rolade daun singkong tadi ya teman-teman. Kemudian saya panaskan minyak. Ini saya tes ya teman-teman dan ternyata sudah benar-benar panas. Kemudian langsung saja saya masukkan rolade tadi satu persatu.
Untuk tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, sehingga seluruh permukaan rolade dapat tertutupi dengan sempurna. Kemudian ini saya goreng sampai matang ya teman-teman. Dan apabila bagian bawahnya sudah berwarna kuning keemasan, ini bisa kita balik perlahan-lahan ya teman-teman. Dan dipastikan wajan yang kalian pakai tidak lengket ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk membalik dan tidak berisiko robek kulitnya ya teman-teman. Ini punya saya wajannya agak lengket teman-teman, jadinya agak susah untuk dibalik. Kemudian ini saya balik. Dan ada tips tambahan dari saya ya teman-teman. Apabila kalian membalik gorengan rolade daun singkong seperti ini, dipastikan gorengannya benar-benar jatuh di bagian yang terendam minyak ya teman-teman. Karena kalau dibalik dan waktu dibalik itu jatuh di wajan yang tidak terendam minyak seperti ini, dipastikan akan lengket menempel di wajan ya teman-teman. Karena apabila lengket seperti ini, kemungkinan kulitnya akan robek dan nanti bagian dalam dari rolade tadi akan keluar ya teman-teman. Kemudian ini saya goreng sampai bagian baliknya benar-benar matang ya teman-teman, atau berwarna kuning keemasan.
Dan setelah semuanya matang, kemudian saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan untuk menggoreng sisanya sampai semuanya habis ya teman-teman. Dan ini dia lada daun singkongnya sudah matang teman-teman. Dari semua resep tadi ini jadinya banyak banget ya teman-teman, karena jadi 2 piring teman-teman. Dan ini rasanya bener-bener enak, gurih, cocok untuk disajikan saat bersantai dengan keluarga ya teman-teman. Ini enak saat disajikan masih panas, hangat, ataupun sudah dingin ya teman-teman. Dan tadi saya bikinnya sore hari ya teman-teman. Dan setelah matang ada satu saudara yang datang ke rumah. Tadi ini kita makan bareng-bareng dan langsung habis dalam sekali duduk ya teman-teman. 2 piring langsung habis. Artinya ini enak banget, teman-teman wajib coba di rumah. Terima kasih telah menonton. Dadah.